Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah, anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ke-9 pada hari ke-9 Ramadan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu di antara tempat yang tentunya sangat penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hal yang seharusnya kita syukuri bersama. Dan semakin kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin itu pula Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kemudian kita tentunya juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya panutan bagi kita semua, sebaik-baiknya ikutan bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menginginkan perjumpaan kelak dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, di antara limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang sekali lagi wajib untuk kita syukuri, adalah ketika kita berada di lingkungan yang kemudian di dalamnya orang-orang mengingatkan kita, senantiasa mengingatkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan yang mana dengan amalan-amalan tersebut akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah merupakan hal yang seharusnya kita syukuri bersama. Berada di dalam sebuah lingkungan pendidikan, berada di dalam sebuah lingkungan pendidikan. Terlebih pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang tidak saja akan mengupgrade kita dari sisi keduniaan, tetapi lebih daripada itu akan mengupgrade kita dari sisi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita semua, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semua. Nah, di antara pernyataan yang sering diulang-ulang dalam dunia pendidikan, bahwasanya tujuan daripada pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia, untuk memanusiakan manusia.
Nah, apa yang dimaksud dengan untuk memanusiakan manusia itu? Kalau kita tarik dalam konteks agama kita, agama Islam, maka yang dimaksud dengan memanusiakan manusia itu adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dan karena itulah kita melakukan proses pendidikan yang tidak lain tujuannya tadi adalah untuk mengingatkan kita agar kemudian kita senantiasa kembali ke jalan yang mana di atas jalan itulah Allah Subhanahu wa taala merumuskan tujuan penciptaan kita. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Yang dimaksud dengan fitrah itu adalah keadaan awal, kondisi yang seharusnya lekat pada seorang manusia dalam keberadaannya sebagai seorang manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitrah itu. Dan inilah arah tujuan keberadaan kita di sini, belajar setiap hari, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam, agar kemudian ingatan kita dapat terpantik untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas jalan yang di jalan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk yaitu agar mereka berada di jalan itu. Inilah ikhwah, anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitrah itu. Dan inilah tujuan kita melakukan proses yang kita jalani saat ini. Dan puncak daripada fitrah itu, ikhwah sekalian, adalah tauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan, dan kemudian tidak menjadikan yang lainnya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merupakan puncak daripada fitrah yang dengannya kita melakukan apa yang kita laksanakan sekarang. Tauhid adalah merupakan fitrah asal daripada keberadaan manusia. Tauhid adalah merupakan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari penciptaan kita semua. Jadi kita semua berada di tempat ini sekarang, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tauhid itu, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid selain dia adalah merupakan fitrah manusia, selain dia adalah merupakan tujuan daripada penciptaan kita, dia juga adalah merupakan kunci yang akan membuka seluruh kebaikan-kebaikan yang menyertainya. Kebaikan-kebaikan yang kemudian kita harapkan dari doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan-kebaikan itu semua, ikhwah sekalian, baru akan terbuka kalau kita memiliki kuncinya. Kunci yang dimaksud adalah tauhid. Sekali lagi, tauhid itu adalah merupakan fitrah manusia kita semua. Tauhid itu adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tauhid itu adalah merupakan kunci yang dengannya kita membuka pintu-pintu kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan hal ini, ikhwah sekalian, sudah disampaikan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat ayat yang masyhur
yang tentu semua kita selalu mendengarnya diulang-ulang dan selalu akan menjadi pegangan kita, acuan kita di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita, mulai ketika kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin, dan tidaklah aku ciptakan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan liya'budun? Kata ulama kita bahwa yang dimaksud dengan liya'budun adalah liyuwahhidun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernyataan yang lain ulama kita mengatakan bahwa ya'budun ay liyaqulu la ilaha illallah, yaitu agar mereka mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwah, anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal mendasar yang tentunya menjadi pegangan kita semua. Dan keberadaan kita di dalam tauhid itu lagi-lagi adalah merupakan nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Nah, pondasi utama dari ibadah dan tauhid itu, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah keikhlasan, niat yang tulus, ikhlas di dalam melakukan seluruh amalan yang kita laksanakan, agar kemudian amalan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun amalan yang kita lakukan itu tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan ikhlas semata-mata dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kecil itu, amalan yang secara kasat mata itu adalah merupakan amalan yang sepele, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi sebuah amalan yang besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi sebuah amalan yang agung. Karena itu, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis. Di antara hadis yang sekali lagi ana yakin antum semua sudah hafal, sering sekali diulang-ulang untuk mengingatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu ada karena niat. Amalan itu baru terhitung ketika amalan itu dilakukan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan sesungguhnya setiap orang yang melakukan amalan karena niat itu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada mereka. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang
akan mendapatkan dari amalannya apa yang dia niatkan ketika dia melakukan amalan tersebut. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita contoh, yang mana dengan contoh itulah kita harapkan akan menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan apapun amalan kita, mulai dari amalan yang terkecil sampai amalan-amalan yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena tujuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan buah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala orang-orang yang taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Dan barang siapa yang hijrahnya itu hanya semata-mata menginginkan dunia yang hendak diraihnya atau menginginkan wanita yang hendak dinikahinya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ia mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Karena itu, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini menjadi acuan kita di dalam seluruh aktivitas kita. Kita berada di tempat ini, apa niatan kita? Kita belajar, apa niatan kita? Kita menghadiri majelis ta'lim ini, apa niatan kita? Apakah niatan kita benar-benar hendak mendengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kita memiliki niatan-niatan selain daripada itu? Ini sekali lagi hendaknya ada di dalam hati kita, di dalam alam bawah sadar kita, karena kesadaran ini, anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan memicu kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Terbaik di sisi siapa? Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara tentang ikhlas, maka ikhlas dalam beribadah itu, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hal yang mudah. Ia adalah merupakan amalan hati yang tidak satu pun berhak menilainya selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, anak kalau bertanya nih kepada salah seorang dari antum, misalnya anak tunjuk siapa nih? Misalnya anak tunjuk siapa ini namanya? Ya, Al-Irsyad, Arsyad. Nah, anakku Arsyad, antum sudah benar-benar ikhlas ada di sini? Iya, dia akan mengatakan, ya, saya sudah betul-betul ikhlas ada di sini. Ya, keberadaan saya di sini adalah untuk mendengarkan qala Allahu wa qala rasuluhu. Keberadaan saya di sini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada enggak yang menjamin itu? Tidak ada. Karena tidak diciptakan memiliki tools untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati antum. Demikian juga ustadz-ustadz yang ada di sini tidak diciptakan untuk memiliki tools itu untuk kemudian mengetahui apa sebenarnya yang berada di dalam lubuk hati antum. Karena itu sekali lagi kita mengatakan ikhlas itu adalah merupakan persoalan yang rumit, yang parameternya secara kasat mata
tidak akan mungkin dinilai oleh orang per orang. Hanya kita yang mengetahui itu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menilai apakah memang benar-benar kita ikhlas atau kemudian itu sekedar ucapan yang keluar dari lisan kita semata. Karena itu ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menafsirkan ikhlas ada berbagai macam penafsiran, ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh ulama kita, mendefinisikan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan ikhlas. Di antaranya mereka mengatakan al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Mereka mengatakan ikhlas itu adalah hilangnya pandangan terhadap keikhlasan itu sendiri. Maksudnya apa? Ikhlas itu kata mereka, kata ulama kita, bahwa ikhlas itu ketika seseorang saat melakukan amal, dia tidak terpikir lagi bahwasanya dia melakukan itu, dia tidak mengikrarkan bagi dirinya bahwasanya dia melakukan itu ikhlas, tetapi dia melakukan itu semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hasilnya itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka dalam kelanjutan definisi tadi, ulama mengatakan fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Mereka mengatakan bahwa barang siapa yang mendeklarasikan bahwasanya dirinya telah ikhlas melakukan sebuah amalan, maka sesungguhnya deklarasi ikhlas yang dinyatakan oleh lisan-lisan mereka itu membutuhkan keikhlasan lagi. Ini memberikan isyarat, memberikan gambaran kepada kita ikhwah dan anak-anakku sekalian, betapa ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sangat halus, yang tentunya kita damba-dambakan bersama bahwasanya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam melakukan apapun amalan kita, di dalam melakukan apapun amalan kita. Apapun ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Niatannya apa? Niatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahkan itu. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita tinggalkan. Dengan niatan apa? Dengan niatan bahwasanya kita meninggalkan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah niat yang kita lakukan, itulah amalan yang kita lakukan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang kita canangkan di dalam hati kita itu, dengan amalan yang kita lakukan untuk membuktikan niat tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan tersebut betul-betul dinilai sebagai sebuah ketaatan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka ulama lain ketika mendefinisikan ikhlas, mereka mengatakan al-mukhlisu, orang yang ikhlas itu adalah siapa? Adalah man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang ikhlas itu adalah orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia berusaha untuk menyembunyikan keburukan-keburukannya. Nah, ibadah puasa yang kita jalankan ini, ikhwah dan anak-anakku sekalian, adalah ibadah yang memupuk keikhlasan itu. Ya, adalah ibadah yang memupuk keikhlasan itu. Kita dituntut untuk apa? Kita dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar kita. Kita dituntut untuk meninggalkan makan. Makan itu kebutuhan primer atau sekunder? Primer.
Kita dituntut untuk meninggalkan minum. Kita dituntut bagi yang sudah menikah untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama bulan Ramadan, selama siang hari bulan Ramadan. Itu adalah merupakan kebutuhan standar bagi manusia. Tetapi kita dilatih untuk bisa meninggalkan itu. Ya. Bisa enggak ada orang yang kemudian mengatakan saya puasa, kemudian di tempat yang gelap, di ruang yang tertutup, dia makan, dia minum, kemudian dia hadir di tengah-tengah kita seperti seakan-akan orang yang sangat lelah berpuasa. Bisa nggak seperti itu? Bisa, ya. Bisa saja. Tetapi itu tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Itu tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Karena itu maka ibadah puasa yang kita lakukan ini, ikhwah dan anak-anakku sekalian, adalah merupakan miniatur daripada keikhlasan itu. Dan karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyra amsalha ila 700 dhifin. Allah Ta'ala berfirman bahwa amalan baik, amalan soleh seorang hamba itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala langsung kepada orang-orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwatnya, dia telah meninggalkan makan minumnya semata-mata untuk ibadah kepadaku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang berpuasa. Karena itu ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan hal yang seharusnya kita jadikan landasan hidup kita. Ya, wajib untuk kita jadikan landasan hidup kita, bahwasanya apapun amalan yang kita lakukan hendaknya kita lakukan itu benar. Ya, kita niatkan itu benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berangkat dari sakan kita menuju kelas, apa yang ada dalam pikiran kita? Mau belajar matematik, mau belajar biologi dan seterusnya. Tidak semata itu, tetapi kita meniatkan itu adalah dalam rangka ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan saya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang diharapkan bisa menghalangi kita semua untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwah, anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ya. Dan satu di antara ayat di dalam surah Al-Kahfi itu yang selalu kita ulang-ulangi setiap Jumat mengingatkan kita akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya semua berharap itu, kita berharap kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Amal saleh, kapan amal itu dinyatakan sebagai amal saleh? Ketika amalan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanismenya, sesuai dengan aturan-aturannya,
siapa yang membuat aturan itu? Yang membuat aturan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat aturan itu adalah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu syarat yang pertama, dia melakukan amal saleh. Ya, syaratnya tadi ittiba, lakukan sesuai dengan tuntunan, lakukan sesuai dengan aturan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Syarat yang kedua, hendaknya dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dengan satu pun makhluknya. Dengan dua syarat ini, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan yang kecil itu akan berbuah, bernilai sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah keabadian yang kekal, sebuah kebahagiaan yang kekal bersama orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi diri Ana pribadi, demikian juga bermanfaat bagi ikhwah dan anak-anakku sekalian. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.